Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konflik itu secara sederhana adalah pertentangan, perlawanan dua atau tiga kekuatan yang bertentangan. Dasarnya itu konflik. Mana dalam keluarga pertentangan dua kekuatan, suami dan istri bertemu, bertentangan, sama-sama mempertahankan tujuan, sama-sama mempertahankan ego masing-masing, diadu dan terpaksa dalam ikatan itu kan, jadilah konflik. Jadilah konflik. Dan saya ingatkan, sunnatullah, kalian sehebat apapun, kita sehebat apapun, sekemistri apapun, secocok apapun, yang namanya mengikat dua insan yang bertemu gede ataupun dari kecil kenal, tetap akan mengalami konflik, tetap akan mengalami satu masa di mana kalian akan bentrok, satu waktu di mana kalian akan mengalami percekcokan. Sekemistri apapun, serukun apapun, sabogoh kumaha wae pasti pernah bakal malaman keheula, pasti bakal ayah nyentuh karena hati perlakuan dari pasangan kalian. Bagaimanapun juga, kalau kalian sudah berjanji, berikrar, dan sering disampaikan ke semua orang, sama dengan pasangan yang kabogoh di istri, dengan suami saya atau di pamajikanan atau di salakir, nges enak, nges chemistry, nges ngartos, nges paham ka abdi. Itu kebohongan yang terstruktur. Saya sampaikan, kalau kalian merasa cocok Pak abdi mah yang bicara dia cocok, sudah nyaman, itu kebohongan yang terstruktur. Da asli nama engke geus nikah, da asli nama engke geus nikah. Kalau kumaha ge lamun tos nyaman, tos naon, tos raos, tos sudah eta mah kebohongan. Rek lalaki nyarita kitu rek awewe kebohongan. Percaya dan tidak percaya silahkan, nanti bakal kealaman. Apa yang pernah saya sampaikan, sehebat apapun kalian, punten, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, jangan dikira belum pernah mengalami konflik dengan istrinya sekelas Rasul, karena ini memberikan pembelajaran kepada umatnya bahwa bagaimanapun dalam ikatan satu pernikahan tentu sudah dipastikan akan mengalami konflik itu, pertentangan itu. Cek urang Sunda mah paseha, karena bahasa paseha teh urang jangan terjurus kepada bahasa bibir wae, paseha obhal ketika non verbal dengan pergerakan, tidak berbentuk dengan ucapan. Ketika ada ketidaksetujuan dengan kerung nataran, itu konflik juga. Kerung nataran, konflik adalah pertentangan antara laki-laki dan suami atau istri. Itu sebab apa pertentangan atau konflik itu terjadi? Paling tidak karena harus diingat sunatullah, pertama perbedaan individu tadi teh. Jangan kan begini, yang sudah tahu dari awal anu karek bebulanan panggih dibutuhkeun geus enakeun nyaman jeung sagala rupa, eta mah hanya untuk optimisme saja. Nah begitu menyiapkan ini ya, karena bagaimanapun juga itu optimisme, tapi ingat, catat, jangan terlalu berlebihan. Mungkin saja, mungkin di antara sekian calon-calon kandidat kalian, mungkin ini yang dianggap baik, mungkin saja itu. Ternyata fakta di lapangan jauh dari ekspektasi. Dianggap cocok teh nih, dianggap kemisinan geus dapat teh, geus rumah tangga ka sabulan 2 bulan teh ieu ada teh bijil. Nah, itu siapkan itu. Karena bagaimanapun ekspektasi terhadap itu, perbedaan itu, individu itu sunnatullah, karena itu kan di Ar-Rum ayat 21 azwajan, pasangan. Itu kan pasangan yang disebut ini akan dengan calon istri akan disebut pasangan. Harus diingat, pasangan kanan itu berarti kiri, maksudnya pasangannya. Lalu kanan jeung kanan pasangan lain, yang pasangan kanan dan kiri, betul kan? Terus pasangan benar berarti salah, terus pasangan timur barat. Kalau timur dengan timur bukan pasangan, pasanganmu adalah pasangan teteh adalah suami teteh ayeuna, pasangan akang istri akang ayeuna
Jangan salah, itu pasangan itu tidak sama. Lamun sama maring pasangan itu dari awali. Karena tidak sama sudah dipastikan banyak perbedaan. Saya ulang, karena tidak sama sudah dipastikan berbeda. Bukan banyak perbedaan, berarti ada kesamaan. Pasangan itu tidak sama, perbedaan yang disatukan dalam ikatan. Begitu lamun sama kan tidak boleh. Laki dengan laki kan tidak boleh. Istri dengan istri tidak boleh. Pasangan, oleh karena sebab pasangan untuk mengikat dalam satu pernikahan untuk menuju satu tujuan sakinah mawaddah warahmah. Kalian pun berjalan, kaki kalian kanan dengan kiri, kadang satu saat kaki kanan di depan, kiri di belakang. Itu perjalanan. Lamun balap berarti aclok-aclokan, betul kan? Lamun berjalan kan kanan kiri itu bersama. Apakah beda? Tentu beda. Kalian pun suami dan istri beda, tidak sama. Kenapa? Disatukan dalam ikatan itu boleh jadi karena perbedaan, maka muncullah konflik itu, muncullah pertentangan, dan itu harus dimaklumi dan harus disadari oleh semua. Oleh sebab beda itu, jangan memaksakan apa yang sesuai dengan harapan kita masing-masing. Teteh punya cita-cita, teteh pikas kepada suami, teteh ke depan, Pak, suami saya harus yang mengerti, harus ini, harus A, B, C, D, pastilah gitu. Laki-laki sama, istri saya mah Pak harus seperti ini, A, B, C, D, sembuh, di A sampai kajet, bahkan ber-A, jadi lebih pijat badan kriteria nanti. Boleh saja, tapi ketika pelaksanaan jangan terlalu memaksakan apa yang sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Karena memaksakan pasangan agar sesuai dengan kriteria kita itu langkah awal kesalahan total. Jadi sama harus itu. Langkah awal kesalahan total. Kalau langkah awal untuk melangkah dalam keluarga ingin kuat adalah belajar diri kita untuk mengimbangi apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Saya ulang, jangan memaksakan pasangan agar sesuai dengan harapan kita, tapi kita berusaha agar mengimbangi apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Atau pak itu mau licik, bukan licik karena saling fair. Apa itu mah untung di suami abdi hari-hari kumaha, berarti kesalahan awal Anda memilih calon pasangan. Berarti mana chemistry teh, mana kecocokan teh? Karena di sana, saya ulang, jangan pernah memaksakan pasangan kalian untuk sesuai dengan harapan kita, harapan kalian. Tapi yang harus dicatat adalah belajarlah kita mengimbangi apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Kalau seperti itu, pasangan kita pun akan seperti itu. Ingat, dalam Al-Quran, pasangan yang baik, suami yang baik untuk istri yang baik, pasangan yang baik untuk yang baik. Alus jeung alus di ngegoreng jeung goreng, da urang bayangna teh nu alus jeung alus bener pantes we nu kasep jeung geuli selain itu. Ini baik, bagus, benar tantangan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan individu, saya tempatkan. Yang kedua, latar belakang, perbedaan latar belakang. Latar belakang mungkin saja budaya, kultur, gaya, atau pendidikan. Berpengaruh juga punten, pendidikan, keilmuan mungkin berpengaruh, atau kultur budayana. Misalkan satu lingkungan anu sok kasar, bukan kasar, cek urang mah kasar, cek manehna naman teu kasar. Atau misalkan kita terkenal Bandung lemah lembut, namun ka Banten aya anu keras, sebutkeun orang Banten mah kasar. Itu kan nanti tidak bisa mutlak dianggap bahwa jelek, tapi itu kultur kebudayaan. Sudah dipastikan ketika perbedaan kebiasaan akan menimbulkan konflik juga, menimbulkan pasea pasti. Atau kudu apal teh makanya kata orang tua kita dulu ketika memilih pasangan lain, tidak hanya calonnya saja, tapi lihat karakter keluarga nanti kieu dengan ieu mah kieu. Kalau siap mengimbanginya lanjut, teu siap mah banyak mungkin ada celah yang lain. Karena bagaimanapun ketika kalian menikah harus siap, anu sadulurna teh bakal kurang mengimbangi jeung dulur-dulurna oke. Karakterna teh harus dimaklumi, teu siap. Lain beda ada, tapi maka nikahna ge jeung eta yang penting mah eta.
adapun keluarga anu lain abdi tidak perlu tahu. Bukan maksudnya adalah harus memaklumi, mungkin saja karakternya berbeda seperti itu. Ketiga, faktor kepentingan atau tujuan. Karena bagaimanapun ada prestise tersendiri ketika akan sudah beranjak 20, 24, 25, 27, 28, bahkan ada yang 30 tahun. Faktor kepentingan menikah karena dieret ke waktu, mungkin diseret ke waktu atau diseret adik sayang nikah urang acan kepaksa, nah mana yang baik, mungkin saja seperti itu terserah masing-masing, terpenting itu. Nah ini faktor-faktor hal yang saya sampaikan itu merupakan bagian terkecil yang sedikit saya sampaikan, padahal di luar masih banyak yang menjadi faktor pendukung konflik itu terjadi. Nah yang ingin saya sampaikan, jangan bengong, jangan dalam artian ini jauh dari prediksi Pak, ternyata rumah tangga itu begini. Nah, karena yang sering saya lihat, ternyata kan rumah tangga kelihatan harmonis, kalau ekonomi maju harmonis, disayang istri, ataupun misalnya ekonominya cukup, papan istri gak bisa dandang, ketinggali ngarawat padang, ngarawat banget, enggak kira mau era mamawa dan sebagainya. Hal pertama pasti ekonomi, belum tentu juga, karena bagaimanapun banyak kan di dunia entertainment juga, di media sosial banyak orang-orang yang tidak kurang ekonomi tapi terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, terjadi pertentangan hingga berpisah. Banyak juga yang ekonominya di kita pun ekonomi yang tidak kurang tapi ternyata berpisah. Ternyata manajemen atau pengaturan konfliknya itu tidak berhasil. Bagaimanapun harus diatur sedemikian rupa yang disebut dengan manajemen ya. Ada orang-orang manajemen kalau dulu di sekolah manajemen kan planning, organizing, actuating, controlling. Kalau misalnya planning, perencanaan. Saya pastikan begini, pasti Teteh dan Akan sudah merencanakan, sudah ada dalam bayangan merencanakan. Setelah menikah teh kemana, teh kerja atau mau bagi istri, atau misalnya kerja rek di mana, cicing rek di mana, boga anak yang sabaraha, itu planning. Ke siapa? Terus setelah planning, organizing ya, mengorganisir berarti baru cari pasangan anak. Ngasih rencanakeun, ayo rencanakeun matang, pasangan can aya tapi karawe organizing pasangan dah sesuai ke sarwakeun rencana. Saya pasangan ini masih rencanakeun baru nanya teh jeung pasangan teh ngobrol, nikah di mana? Ya orang luar kucing di mana? Orang badamikeun we. Ulah aya bahasa kieu penting. Udah persiapan geus badami cek mitohar sudah menikah. Ya, di mana? Ada di mana? Terlampung bapak, berarti tidak punya planning, gagal itu. Kalian berkeluarga canggih acan gagal. Tidak punya planning, tidak punya rencana. Nyapan Pak mulai dari nol ya, kamu tidak punya rencana, tidak tahu ke siapa. Nah itu perencanaan harus matang. Setelah punya rencana, baru organisasi mencari pasangan. Setelah dapat pasangan yang sesuai dengan rencana kita sepakati, baru actuating atau pelaksanaan. Catat pelaksanaan suami dan istri, ketaatan istri kepada suami harus berbanding lurus tanggung jawab suami terhadap istri. Artinya kesalingan masing-masing. Yang disebut saling itu adalah saling mendukung, saling mendorong, saling memahami, dan satu dan lain hal. Itu akan mendorong. Terakhirnya controlling atau pengawasan. Mungkin saja dalam pergerakan rumah tangga ini, rumah tangga merupakan ibadah terlama sepanjang hidup kan, ibadah terlama yang dilakukan oleh masing-masing kita. Terakhir yang saya sampaikan, apapun juga permasalahan yang dihadapi, jangan tinggalkan komunikasi yang efektif. Artinya sehebat apapun Teteh punten, sehebat apapun, sepintar apapun seorang suami, pasti di satu sisi bakal ada kepekaan yang rendah dalam memahami sikap istrinya. Saya ulang, sehebat apapun, sejenius apapun seorang suami, seorang laki-laki, akan ada satu masa di mana anu pinter teh, jenius teh, anu sok berkuasa para laki teh akan rendah pemahamannya, keinginan terhadap istrinya. Nah, pemahaman apa yang diinginkan oleh istrinya. Makanya tidak mana Pak, mana ya, sekian tahun bebarengan mulai ngerti-ngerti. Hari ngomong itu, mau paham teh, mau paham.
Karena kalau selama ini cara sebelum menikah mah kan abi teh kudu nyarios Pak, cara teh jadi sebelum nikah paham aya abi teh nyarios disiapkeun, abi teh nyarios jual dipapageun. Kenapa? Karena rasa kita orang nabogoh, orang resep apa yang dilakukan oleh orang yang kita sukai najan salah dianggap betul. Tapi manakala satu saat kalian kurang suka, laki-laki tidak menyampaikan itu, menurut paham, apalagi nges dunia nanti dunia kerja, dunia kebutuhan, dikejar target ekonomi, gawe hese, pegawaian mau nanti pegawaian hese, yang misalkan gaji rada seret, kebutuhan gede, pasti fokus nate mau memahami karena urunat seorang istri. Ngomong merasa pasti begitu kebanyakan, karena ingin simpel. Kalau kalian sebelum nikah seperti itu, sebelum nikah memahami karena memaksakan, karena target materi gawe, target materi yang guna hati anak majikan. Lalu nikah mah hati seorang istri kadang-kadang disimpan di belakang. Target pertama pemenuhan kebutuhan. Eta paham nama. Ya, saya sampaikan seringkali gagalnya komunikasi karena tidak ada pembicaraan, penyampaian komunikasi. Karena bagaimanapun komunikasi ada yang diucapkan, ada yang berperilaku. Nah, yang berperilaku tarang, kerung, diwir, nyungcung. Pasti lelaki mah selama majikan orang tarang, kerung, diwir, pasti nanti boga kahaya. Naon pancina tinggal bere, duit simpel. Dianggap istri bayaran kan? Dan anehnya banyak istri yang suka seperti itu. Nah, itu gagal sebetulnya. Itu mengkerdilkan tujuan dari rumah tangga itu sendiri. Makanya saya titipkan, sehebat apapun yuk komunikasi diajar sampai. Dan hindari ketika komunikasi ketika kalian sedang marah. Mun marah, mun keur ambek tah karandana nu sok parasea anu sing berlantak piring, gelas, pareupes. Itu tuh gara-gara kan ngobrolna keur ambek. Mun ngobrolna keur ambek, tapi preskan dulu baru dikomunikasikan, sampaikan apa yang menjadi ganjalan baik laki-laki ataupun istri, sama sering saling sampaikan. Kalau tidak menyampaikan itu paling parah ya akan ketika istri sulit berbicara, ya kan nitip, ketika istri kita sulit berbicara kepada kita, maka mereka akan mencari ruang tertentu untuk berekspresi di apa, status WA, di medsos, keluhan nanti, atau di besti-besti, nah beri nyeblak, gitu, pasti yang kawan-kawan. Ketika itu sudah dipastikan akan gagal menjadi seorang suami. Bagaimanapun di dunia ini, rek buruk, rek kumaha wae, orang terhebat yang pantas dan layak untuk kita percayai adalah pasangan kita, ayah pasangan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai istri kita berkeluh kesah pada orang lain, tapi sama si dada orang, dada ibunya, pundak kita berikan sebelas-belasnya kepada istri. Sok. Nah, ketika istri kita berkeluh kesah, saya ingatkan, jangan sampai memotong di perjalanan. Istri orang, pamajikan akan, uke keur nyarita, ulah dipotong. Mesti dipotong bisa balikan itu nol. Anu mesti diomongkeun deui. Bening lebar panjang. Percaya dan tidak percaya sok dengan ini. Bahkan disabab dipotong, lamun teu berlanjut, 2 tahun yang akan datang obrolan eta diomongkeun deui. Hebatnya seorang istri itu. Hebat nanti banyak ingetan babah etam. Nah gitulah, makanya sok belajar kita hebatna lalaki. Hal pertama saya selalu sampaikan, nu panggalana lalaki nu kudu kuat ngadengikeun curhatan tawa omongan pamajikan eta keren, dengikeun urusan di gua mah engke dengikeun ulah sing wareg, sabab lamun di tengah dipotong rugi urang. Kenapa? Sabab dinten bulan hareup, tahun hareup aya kajadian di eta diomongkeun deui. Maka kan jangan aneh ketika orang tua kalian sering mendengar ibu kalian atau misalnya siapapun, kade neng jangan pisah laki teh eta misalnya pemajikan ada ulah siga bapak maneh baheula keur bobogohan mah kalian sudah 20 tahun kemudian ingat kan kehebatan istri begitu siksaha awewe pohoan bohong karena wanita itu gampang memaafkan, sulit melupakan. Sebenarnya gampang melupakan tapi sulit untuk gampang memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Kalau laki-laki itu mudah melupakan tapi sulit memaafkan.
Saya ulang terakhir, kuat nanya, pernah dengar di sana. Laki-laki, istri itu, teteh itu, naturalnya, kudratnya itu mudah memaafkan dibanding melupakan. Wanita itu. Kalau laki-laki mudah melupakan dibanding memaafkan. Lebih sulit memaafkan dibanding melupakan. Kalau aku bahagia, banyak orang punten ketika ada perselingkuhan, rata-rata ada kesalahan laki-laki, sok dihampura wae, sok sekali mah dihampura, kali mana teh dimaafkan, tapi suatu saat angkat diomongkeun deui, karena proses yang namanya memaafkan tidak mungkin diulang, dibahas, kesalahan tidak mungkin dibahas, itu memaafkan, berarti artinya itu ngahampura nah gitunya mana tika pokok nges anak incu pas diomong. Kalau laki-laki mudah melupakan dibanding dengan memaafkan. Jadi seolah-olah kesalahan nanti laki-laki itu mah nanti asa baik kesalahan urang mah laki-laki mah asa bener we. Asa bener di luar mah. Di luar. Jadi ketika laki-laki melakukan kesalahan, berbagai hal dilakukan untuk permintaan maaf. Tapi ketika istrinya salah sekali atau dua kali melakukan kesalahan, jarang-jarang dimaafkan. Wah, awet gitu mah. Padahal bisa jadi laki-laki lebih parah kesalahan dibanding istri. Hanya istri, nah itu apa tuh? Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya saya titipkan, komunikasikan dengan lancar, dengan baik. Bagaimanapun juga konflik itu akan terjadi. Saya ulang, sehebat apapun calon yang kalian dapatkan, yang kalau kalian carikan bertahun-tahun ini, pengenalan sehebat apapun, sekemistri apapun, sedikenal apapun, sepaham apapun, sampai dengan saat ini, ketika kalian nanti di waktu sudah menikah, sudah dipastikan konflik akan terjadi. Dan catat pula, itu konflik itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun, sepanjang hidup akan terus mengalami konflik itu. Cuman permasalahannya akan berbeda-beda. Jangan dikira orang tua kalian punten yang masih ada, jangan dikira belum pernah teruslah melalui konflik. Tugreng mama ayah keneh geus hirup bebarengan puluhan tahun ge anger we getreng bae, tandana sepanjang bebarengan mah tetap bakal mengalami konflik itu. Tapi konflik itu tidak serta-merta bukan penghalang untuk merukunkan rumah tangga. Tidak serta-merta menjadikan diri kita gagal, karena hebatnya dalam rumah tangga bukan tidak ada konflik, tapi bagaimana cara menghadapi konflik. Bukan tidak ada masalah, tapi bagaimana cara menghadapi masalah. Suksesnya dalam rumah tangga rukun, damai, tentram, bukan tidak pernah susah, tapi bagaimana cara menghadapi kesusahan itu. Kelihatan bahagia, bukan tidak pernah susah, bukan tidak pernah khianat pasangannya, bukan tidak pernah menyakiti, tapi bagaimana cara saling menghadapi itu. Oleh sebab itu saya titipkan seperti itu, mudah-mudahan teteh dan akang sebagaimana yang sekali saya sampaikan, mudah-mudahan lancar sampai dengan hari H. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga apa yang diharapkan, yang cita-cita, kriteria-kriteria pasangan yang selama ini diperlihatkan oleh masing-masing sesuai dengan kenyataan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalaupun tidak sesuai dengan kenyataan, itu sudah dipastikan bakal dialami oleh semua. Kenapa lain sienan akan saya lain sienan bakal dan emang nyata seperti itu. Siapkan mental kita untuk menjadi diri kita terbaik untuk pasangan kita, bukan untuk menuntut terhadap pasangan kita lebih baik untuk kita, tapi buatkanlah diri kita senyaman mungkin, sebaik mungkin untuk menjadi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.